Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih ya. Kalian udah pada sarapan semua? Udah, Bu. Udah, Sehat ya? Iya, Bu. alhamdulillah. Baik, Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Ya, Rey, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya, Rey. Oke, Sama-sama, sekarang Ibu mau ngecek hadiran dulu ya. Mona Monica Diki Saputri. Ya, Bu. Dian Amalia. Saya, Bu. Reynaldi. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Ya, Iya, Bu. Baik, Ibu mau nanya dulu sekarang. Semuanya bersemangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semua sudah siap belajar ya hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Tentang interaksi sosial. Ya, di sini. Coba buka bukunya ya di halaman mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Sudah dibuka semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Baik. Coba kalian perhatikan gambar ini. Sedang apa ya di gambar itu? Orang-orangnya. Coba siapa yang tahu? Nggak kelihatan, Bu. Oh, belum muncul ya? Iya, Bu. Belum, Ini Bu. sudah muncul belum? Sudah, Udah, Bu. Bu. Oke, coba lihat. Ada gambar apa itu? Ada gambar orang duduk. Orang berjalan. Iya, jadi mereka lagi bekerja sama, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ini adalah gambar warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Nah, mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti tersebut, termasuklah Edo. Nah, kerja bakti itu kegiatannya untuk membersihkan lingkungan setempat, upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, dengan lingkungan yang sehat tersebut, warganya pun bisa hidup dengan sehat. Sehat. Baik, semua warga pun harus mengikuti kerja bakti, karena
kerja bakti ini merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakatnya. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, betul? Betul, Bu. Betul. Iya. Nah, siapa yang tahu coba apa yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Ada yang tahu? Baik, coba kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi, hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kalau tanggung jawab itu berarti tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sudah paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Tidak, Bu. Lanjut ya. Enggak, Bu. Iya, Bu. Baik, di sini ada kolom, kalian isi ya, mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab menurut pendapat kalian masing-masing. Nanti kerjakan, setelah itu kumpul di WA group ya. Baik, Bu. Baik, lanjut. Nah, di sini ada gambar apa coba? Ada gambar apa? Nggak kelihatan, Bu. Belum muncul. Orang Udah muncul? orangnya, Bu. Ya, orang lagi mencangkul ya. Nyangkul. Lagi Ya, gotong Bu. royong ya. Nah, kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat ini merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apa sih akibat dari interaksi tersebut? Yuk kita pelajari lebih lanjut ya. Iya, Bu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Coba di gambar pertama tadi ada apa? Interaksi antara ibu dan anaknya. Ya, ini merupakan interaksi antar individu. Yang kedua, coba ada gambar apa? Belum muncul, Bu. Ya, ya, interaksi guru dan murid di kelas. Ini merupakan contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Individu itu gurunya, murid kelas itu sebagai kelompoknya. Nah, yang ketiga ada contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Coba di sini ada apa coba? Gambar ini gambar apa? Gambar ada 2 sepak bola, Bu. Iya, bagus. 2 tim sepak bola ya yang sedang bertanding. Jadi itulah contoh dari interaksi antar kelompok. Sudah paham ya? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh lain dari interaksi antar individu dan kelompok, antar individu dan antar kelompok. Nah, di sini ada gambarnya. Interaksi antar individu ini contoh lainnya, misal seorang siswa bertanya kepada gurunya, seorang anak menolong temannya. Nah, untuk interaksi antara individu dan kelompok, di sini contohnya orang berpidato di halayak ramai, presiden dengan rakyatnya, ketua kelompok dengan anggotanya. Nah, kalau untuk interaksi antar kelompok, di sini ada contoh pertandingan basket antar sekolah.
suatu kelompok melakukan presentasi di depan. Lalu kelompok lain dan suatu kelompok melakukan presentasi di depan dengan kelompok lain saat pembelajaran. Nah, begitulah contoh-contoh interaksi sosial yang ada di masyarakat. Mengerti ya? Paham ya? Paham, Paham, Bu. Bu. Nah, ini contohnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada tugas seperti tadi. Silakan kalian screenshot terlebih dahulu. Nanti kalian kirimkan jawabannya di WA group ya. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Lanjut. Nah, selain interaksi itu mengenai kebersamaan kita dengan sekelompok orang, interaksi itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang interaksi sosial mengarah kepada persatuan. Contohnya nih, siswa-siswi yang bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, seperti pada gambar di samping ya. Terus ada interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, seperti saling mengejek teman, tawuran antar pelajar. Nah, itu merupakan contoh dari interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Jadi, Ibu harap kalian benar-benar menghindari ya interaksi sosial semacam ini yang mengarah kepada perpecahan. Sebaiknya kita melakukan interaksi sosial yang mengarahkan kepada persatuan. Karena interaksi sosial itu akan sangat kita butuhkan. Kita merupakan makhluk sosial ya. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya nih ya, kalian makan nasi nggak? Iya, Bu. Makan, Bu. Nah, nasi itu dari mana sih asalnya? Dari beras kan? Dari padi, Bu. Iya, Iya, dari Bu. padi. Padi itu sebelum menjadi beras harus diproses dan dikelola oleh sang petani dulu kan? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Nah, karena itulah jika tidak ada petani, maka kita tidak bisa memakan beras ataupun bisa memasak nasinya. Jadi itulah ya contoh-contohnya. Iya, Bu. Baik, kita lanjut. Nah, coba kalian lihat ada gambar apa ini? Peta Indonesia ya. Iya, Bu. Nah, kalian tahu nggak kalau di negara kita ini terdapat banyak kepulauan dengan beragam macam kebudayaan dan keragaman hal-hal yang lainnya yang berbeda-beda pastinya. Nah, karena itulah masyarakat Indonesia ini kan hidup tersebar di berbagai wilayah pulau, sehingga memiliki beragam karakteristik-karakteristik antar suatu wilayah yang tentunya berbeda-beda. Mencakup aspek seni, seninya berbeda, ekonominya, sosialnya, budayanya, maupun politiknya. Nah, oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik ini akan mendukung kita untuk membangun nasional kita agar terwujudlah kehidupan yang sejahtera. Benar? Iya, Bu. Baik. Nah, setiap warga negara itu hendaknya memahami perbedaan antara warga-warga yang lain karena kodratnya dari Tuhan,
Kita itu terlahir sebagai individu yang memiliki perbedaan satu sama lain. Karena itu, kita harus memahami perbedaan antar teman, perbedaan dengan orang lain yang tentu tidak akan sama dengan diri kita. Jadi, Ibu harap kalian bisa belajar dari sini untuk bisa menghargai perbedaan yang ada. Jikalau ada temannya yang berkulit, warna kulitnya beda sama kalian, jangan kalian ejek ya. Karena itu merupakan karunia dari Tuhan. Iya, Bu. Tuhan memang menciptakan setiap orang itu berbeda-beda. Dan tidak dilihat dari warna kulit atau fisiknya ya. Jadi kita harus selalu menghargai dan memahami perbedaan itu sendiri. Baik, selanjutnya ini ada... Baik, Bu. Coba kalian cari mengenai interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Terus, interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Kalian bisa cari di banyak sumber, bisa dari buku, internet, atau sumber lain ya. Kalian tulis di kolom berikut. Terus kalian kumpulkan ke Ibu ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Coba kalian amati lingkungan tempat tinggal kalian. Terus kalian identifikasi upaya apa yang bisa masyarakat lakukan dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya yang ada di tempat kalian. Terus kalian tulis jawabannya di kolom berikut. Kalian kumpulkan ke Ibu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Baik. Jadi, kita sebagai warga masyarakat Indonesia haruslah bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu itu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya meliputi kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita ya, baik di rumah, di kamar, atau di lingkungan rumah kita. Terus ketertiban. Kita harus menjaga ketertiban. Saat kita ingin menyeberang di lampu merah, kita lihat dulu situasinya. Kalau lampunya hijau, kalau kita berjalan kaki baru kita menyeberang. Kalau kita memakai kendaraan, kita lihat kalau lampunya merah kita harus stop, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus untuk keamanan lingkungan juga kita harus ikut berperan dalam hal itu. Oke, untuk memperjelas materi kali ini, Ibu ada pantun nih. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu dia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, pantun di atas tentu sangat bermakna ya, bahwa kita harus tetap menjaga hubungan antar penduduk kampung agar kita bisa terus menjalin hubungan interaksi sosial yang baik. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Lagi ya, Ibu berikan tugas kepada kalian. Coba kalian cari pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka cobalah kalian buat sendiri. Lengkapi dengan maknanya atau artinya ya. Baik, Bu. Coba kalian lihat ini ada gambar apa ya? Sedang kumpul apa kira-kira? Belum muncul, Bu. Sekarang sudah muncul? Belum. Sekarang sudah? Belum juga, Bu. Muncul nggak?
Enggak, Bu. Belum muncul ya? Belum, Bu. Kok nggak bisa? Kalau ini, Orang lagi rapat. iya orang lagi rapat ya. Nah, ini kelihatan nggak? Iya, Bu. Nah, coba apakah kalian pernah mengikuti orang tua kalian untuk rapat di RT setempat? Pernah nggak? Enggak pernah, Bu. Baik, Pernah, Bu. kalau jika kalian belum pernah, mungkin orang tua kalian pernah ya. Coba tanyakan kepada orang tua kalian mengenai pelaksanaan rapat tersebut. Apakah apa yang dibahas dalam rapat tersebut? Terus apa hasil rapatnya? Nah, terus kalian amati dari jawaban orang tua kalian, apakah masyarakat telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik? Kemudian tulis alasannya di sini ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik. Nah, di sini ada gambar kerjasama antar ibu dan anaknya. Di sini Ibu minta kalian tuliskan bentuk-bentuk tanggung jawab kalian terhadap keluarga dan lingkungan di sekitarmu ya. Kalian tuliskan di kolom ini. Baik. Mungkin itu saja pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Jadi hari ini kita banyak belajar mengenai interaksi sosial ya. Ibu harap kalian tidak mempelajarinya untuk saat ini saja, tetapi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan semangatnya ya. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.